Pada tanggal 27 Mei 1947 di Hapoltakan Raya, Simalungun. Pada saat republik ini masih sangat muda dan penuh dengan gejolak, lahirlah seorang anak laki-laki yang merupakan anak ke-11 dari 14 bersaudara, buah hati dari opung kami, Raji Brisman Saragi Sumbayak dan Artina Rohini Boru Sinaga. Mereka memberinya nama Poltak Uli Saragi. Konon kabarnya karena seanak lahir pada saat pagi hari ketika mentari bersinar. Bapaknya berprofesi sebagai seorang supir dari seorang pengusaha sosis di Raya, sekaligus mandor pabrik sosis tersebut. Dan sepanjang hidupnya kemudian, profesinya adalah sebagai supir di jawatan pemerintahan di republik ini. Pada tahun 1951, mereka sekeluarga sudah berpindah ke Medan demi mencari kehidupan yang lebih layak. Bertahun-tahun lamanya, keluarga ini tinggal di losmen sederhana di pusat kota Medan. Dari tahun 1951 sampai 1953, mereka tinggal di losmen Damai. Dan kemudian tahun 1953 sampai 1958 di losmen Chow En Lau. Sampai akhirnya pada tanggal 8 Agustus 1958, keluarga ini pindah ke Simpang Lima. Pendidikannya dimulai pada tahun 1954 ketika memasuki jenjang pendidikan dasar. Ada seorang keluarga yang membukakan jalan sehingga bapak bisa bersekolah di sekolah favorit dan elit pada saat itu, yaitu Sekolah Rakyat 7 yang terletak di Jalan Badur, Medan. Murid-muridnya adalah kaum elit pada zamannya, anak pejabat, anak pengusaha, anak orang kaya. Sedangkan bapak, seorang anak supir dan satu-satunya murid yang setiap hari datang ke sekolah tidak memakai sepatu. Karena sekolah dengan kaki ayam itulah, bapak bercerita, setiap kali datang ke sekolah dengan perasaan enggan dan malu. Hukuman sudah menantinya. Karena di sekolah tersebut wajib hukumnya memakai sepatu. Akan tetapi, secara akademis tidak ada yang bisa meremehkannya. Walaupun serba berkekurangan, tapi Tuhan berikan otak yang encer. Pun kala bersama anak-anak elit tersebut, dia bisa berprestasi, bahkan menjadi juara kelas. Dan bapak juga bercerita, akhirnya merasa lega dan bebas ketika pindah ke SR Harjosari di Simpang Marendal. Karena menurut bapak, dia berada di habitatnya, di lingkungan anak-anak orang miskin yang sama-sama kaki ayam ke sekolah. Pendidikan SMP ditempuhnya di SMP Negeri 4 Medan, di belakang PON dekat Stadion Teladan Medan. SMA ditempuhnya di SMA Negeri 3 Medan dan diselesaikannya pada tahun 1967. Tidak banyak cerita yang pernah dikisahkannya kepada kami selain prestasinya yang selalu juara kelas dan sering dipanggil guru untuk mengerjakan soal fisika dan matematika di kelas lain. Karena murid di kelas tersebut tidak ada yang bisa mengerjakannya. Fisika dan matematika memang pelajaran yang sangat digemarinya. Dan oleh karena itu, cita-citanya adalah menempuh pendidikan sarjana di Teknik Elektro ITB. Namun cerita berkata lain. Karena keterbatasan akses transportasi pada saat itu,
sehingga akhirnya Bapak berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Dan setelah diikuti, Bapak bisa menikmatinya. Dan akhirnya, pada Desember 1975, Bapak lulus sebagai salah satu dari 7 lulusan pertama di angkatannya. Sebuah prestasi yang membanggakan. Apalagi kawan-kawannya yang lulus bersamanya, semuanya dari kalangan berpunya. Pada tahun 1976, Bapak ditempatkan sebagai dokter puskesmas di pedalaman Kalimantan Tengah, tepatnya di Ampah, yang pada saat itu kondisinya sangat terpencil dan tertinggal. Perjuangannya sebagai dokter puskesmas di Kalimantan Tengah sangatlah berat, karena medan pelayanannya sangat susah, jalan masih tanah, dan sebagian besar pelayanan harus ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi sungai. Walaupun demikian, Bapak sangat menikmati pelayanan dan kehidupannya, karena memang biasa baginya hidup dalam keadaan susah. Saking menikmatinya, sampai-sampai Bapak lupa untuk menikah. Padahal usianya sudah di atas 30 tahun. Kalau saja tidak diingatkan oleh Uwa, mungkin masih lama Bapak menikmati hidup sebagai seorang bujangan. Pada tanggal 4 Februari 1978, Bapak menikah dengan mama kami, Margaret Irawati Boru Girsang, Boru Raja Silimakuta, Situa RN Girsang, Inang Boru Sumbayak. Itu pun semua ditunjukkan dan diurus oleh mamanya, alias Uwa. Bapak hanya terima bersih. Dan memang dia tidak menolak, karena pada dasarnya, mereka sudah lama saling mengenal. Rumah mereka saling berhadapan. Ada satu fakta menarik yang disampaikan Mama kepada kami, bahwa ada masa saat Mama masih kecil, opung kami, sering mengutarakan ke Mama, menginginkan dia menjadi salah satu paruh-mainnya. Dan akhirnya, doa itu menjadi kenyataan. Setelah menikah, mereka langsung berangkat ke Ampah dan melanjutkan pelayanan di pedalaman Kalimantan Selatan. Anak pertama, Frando Rayadinata Saragi, lahir di Palangkaraya 22 Februari 1979. Setelah kelahirannya, mereka pindah ke Tamiang Layang, yang merupakan ibu kota Kabupaten Persiapan Barito Timur, yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari Ampah. Anak kedua, Pieter Saragi, lahir di Medan 17 Juni 1980. Sedangkan si bungsu, Roy Hamonangan Saragi, lahir di Medan 23 Agustus 1981. Pada tahun 1980, Bapak mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis. Pada tahun 1985 bulan Desember, Bapak berhasil menyelesaikan pendidikan dokter spesialis penyakit dalam dan resmi menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Setelah menyelesaikan pendidikannya, pertama kali Bapak ditempatkan di kota Bumi. Bapak adalah dokter penyakit dalam pertama yang bertugas di kota tersebut. Ketika ada kesempatan pindah ke Bandar Lampung, ibu kota provinsi, kota yang lebih besar pada tahun 1989, Bapak langsung mengiyakannya. Dan ini mungkin keputusan yang hampir-hampir disesalinya jika saja Bapak tidak sabar. Baru pada tahun 1993, ketika kami pindah ke rumah di Jalan Gajah Mada nomor 69A, Bapak bisa berkata, keputusannya pindah ke Bandar Lampung tidaklah salah. Bahwa Bandar Lampunglah tanah Kanaannya, tanah yang dijanjikan Tuhan, tempat dia berkarya dan bekerja sesuai dengan panggilannya. Secara karir, itulah saat di mana namanya mulai dikenal orang,
dan akhirnya menjadi dokter penyakit dalam paling dikenal di Lampung pada saat itu. Tahun 2005, salah satu cita-citanya dalam bidang pelayanan kesehatan berhasil diwujudkan. Bersama 5 orang temannya yang sevisi, mereka mendirikan Rumah Sakit Geraha Husada. Baginya, Rumah Sakit Geraha Husada adalah sebuah memento, sebuah peninggalan baginya untuk warga Bandar Lampung, bukan sekedar hanya untuk mencari keuntungan finansial. Pada tanggal 31 Oktober 2009 adalah momen bersejarah di mana untuk pertama kalinya dia menikahkan anaknya. Anak keduanya, Peter Saragih, menikah di Palangkaraya dengan seorang putri dari Kalimantan Tengah. Kebahagiaan Bapak semakin bertambah ketika tanggal 10 Desember 2010 untuk pertama kalinya dia bisa menyandang panggilan opung dengan kelahiran Christabel Natali Borsaragih di Bandung. Sekarang kami ketiga anaknya semua sudah menikah. Anak pertama, Frando Rayadinata Saragih Sarjana Teknik, menikah dengan Dr. Songgot Nauli Borugirsang spesialis anak pada tanggal 24 Oktober 2014 di Medan dan memberikan bapak cucu Stefan Aleandro Saragih dan Stefani Karen Boru Saragih. Anak kedua, Dr. Peter Saragih SPPD KGEH, menikah dengan Karina Kristi SE di Palangkaraya tanggal 31 Oktober 2009 dan memberikan cucu Christabel Natali Boru Saragih dan Joy Evan Saragih. Anak ketiga, Roy Hamonangan Saragih STMSC, menikah dengan Farika Andini Sarjana Psikologi pada tanggal 9 Februari 2013 dan memberikan cucu Sofia Amanda Saragih dan Tamara Gracia Saragih. Sehingga secara adat, Bapak sudah saur matua karena seluruh anaknya sudah menikah dan memiliki keturunan. Selama hidupnya, selain pelayanan di bidang kesehatan, Bapak juga aktif dalam pelayanan di gereja. Dari menjadi sama sampai akhirnya dipilih dan ditabiskan sebagai situa. Pelayanannya di gereja utamanya sebagai ketua Pokja Sarana Prasarana di GKPS Bandar Lampung selama beberapa periode. Bapak juga terlibat aktif sebagai bagian dari panitia pembangunan gedung gereja GKPS Bandar Lampung. Dan pada tanggal 27 Mei 2012, Bapak Purna Bakti sebagai situa dari GKPS Bandar Lampung. Tidak terbayangkan bahwa anak kampung Hapoltakan Raya pernah divonis hanya bertahan hidup sampai 40 tahun. Bisa berdiri di sini pada usia 75 tahun, masih sangat aktif menjalankan profesinya sebagai dokter penyakit dalam dan menikmati hobinya bermain pingpong. Dan kini, pada hari ini, pada momen spesial 75 tahun kelahirannya, dalam suasana pandemi, kami, anak-anaknya, dan seluruh keturunannya bisa bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya bahwa kami sampai hari ini masih memiliki seorang Bapak, walaupun pada saat pandemi sempat merasakan juga terkena COVID-19. Namun Tuhan masih mau memakai Bapak kami ini untuk rencana-rencananya. Kami bersyukur kepada Tuhan diberikan Bapak yang luar biasa, yang tidak neko-neko, berserah kepada Tuhan, tidak pernah mengeluh, bekerja dengan tulus, dan yang paling penting bagi dia adalah berbuat dan meninggalkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Selamat ulang tahun ke-75, Pak. Kami menyayangimu.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Saya mau ulang tahun, Opung. Mama, kenapa? Selamat ulang tahun, Opung. Doa kami Opung sehat dan bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, Opung. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.